Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian Masjid Al-Hijrah, semoga Allah memberkahi kita semua. Di setiap penetapan hukum syariat pasti mengandung hikmah. Kalau kita ingin benar-benar memahaminya, seperti Ramadan yang sedang kita jalankan ini. Sebagian orang merasa terbebankan kan? Padahal yang Allah kehendaki apa? Surah Al-Baqarah ayat 185 menjelang ujung. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi yang Allah kehendaki kemudahan atau kesulitan? Kemudahan. Cuma kita suuzon. Tahukah kita melalui Ramadan kita sedang digembleng merubah kebiasaan kita. Memang hal ini paling sulit, tapi bisa jika mau. Pola tidur berubah. Pola tidur berubah dengan adanya sahur. Terutama yang sulit bangun subuh menjadi bisa. Apa perlu diseblok lagi? Kan berubah itu. Termasuk kita fokuskan malam ini perubahan pola konsumsi. Berubah enggak? Jujur berubah enggak? Baik, begini. Di luar Ramadan sebagai manusia biasa kita punya kebutuhan makan dan minum. Benar? Itu kan basic need, kebutuhan dasar. Berapa kali kita makan dan minum di luar Ramadan? Berapa mas? 3 kali apa 3 periode? Hah? 3 kali. Tapi di dalam Ramadan ini berubah nggak? Suka tidak suka, senang tidak senang, berubah nggak? Jadi berapa? 2 kali. Berarti ada penghematan nggak sekali? Padahal di luar Ramadan sulit ya, terutama ibu-ibu. Ikut program slimming program, susah banget itu. Ya Bu ya, fat burning. Bapak tahu nggak itu? Bapak ini perutnya six pack apa 6 months sih? Six pack kan bagus, 6 months semakin di depan ini. Apa? Oh gitu, luar biasa. Oh gini Pak ya, bergelambir gitu ya. Nah itulah contoh perubahan. Berarti kalau puasanya baik dan benar membawa hikmah enggak? Makanya tunaikan dengan baik. Pantas Rasulullah jauh-jauh hari mengingatkan, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang menunaikan puasa Ramadan enggak dapat nilai tambah kecuali hanya lapar dan haus saja. Sudah berulang kali kita Ramadan, percuma kalau nggak dapat nilai tambah. Mau berhitung? Baik. Bila diantara kita usia 60 tahun aja, yang belum nyampe jangan tersinggung ya. Ini yang di depan 60, 16 atau 66 ini. Ini sebagian depan Bu pada seksi semua nih, seket kurang siji. Umur 60 tahun, pembebanan syariat, taklif, balik. Balik itu 15 bukan? Baik, 15 tahun. 60 kurang 15, cepat, quick count. 45, berarti sudah 45 kali Ramadan enggak itu? Benar? Setahun sekali kan? Apa yang didapat selama 45 kali itu? Mana nilai tambah itu? Sayang, sekarang yang ke-46 tahun 2022. Masa sih nggak berubah-berubah? Surah Ar-Ra'du tentang perubahan, surah yang ke-13 ayatnya 11 di bagian tengah itu tentang perubahan. Bapak Ibu masih ingat? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak akan mengubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu berupaya mengubah nasibnya. Ayo dong berubah cara puasa Ramadan kita, fokus pada tujuan, ikuti SOP.
Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pola konsumsi berubah. Berarti kita menjadi hemat. Dari 3 menjadi 2. Lawan hemat boros. Itu perilaku buruk. Kalau lihat surah Al-A'raf ayat 31, kata boros menggunakan israf. Surah 7 ayat 31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia anak cucu Adam, ambillah pakaian terbaikmu setiap kali masuk masjid. Jadi adab itu. Ini alhamdulillah tertib semua nih. Kalau tempat lain ada sholat tarawih pakai jersey, Pak. Pakai jersey. Seragam sepak bola, Pak. Yang satu Manchester City, yang satu Liverpool, Pak. Gagal pula itu Manchester City, kalah 3-2 itu. Masa sholat pakai baju bola? Yang pakai kemeja koko putih kan bagus ya. Tapi juga hati-hati itu yang tipis. Kaos dalamnya Bapak Ibu, itu kebaca dari belakang. Kopi bubuk cat tembok gitu. Adab. Paham? Jadi ambil pakaian terbaik. Kemudian lihat pola konsumsi. Wakulu washrabu. Makan dan minumlah. Tapi ingat, wala tusrifu. Jangan israf, melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang melampaui batas. Kualitas Ramadan harian sudah kelihatan ketika berbuka tadi maghrib. Benar? Di situ udah kelihatan itu. Ada yang modelnya kapal keruk, ada nggak? Semuanya masuk. Kita masuk yang mana? Pada Rasulullah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin." Tidak ada wadah tampungan yang paling buruk dimiliki manusia kecuali apa nih? Kecuali apa nih? Perut. Bihasbi ibni adama lukumatun yukimna sulbahu. Cukup bagi seseorang ketika konsumsi makan dan minum sekedar menegakkan tulang punggungnya. Jadi sesuai kapasitas saja. Bapak sebelah kanan berapa cc? Bapak yang kiri berapa cc? Ini remnya cakram apa tromol? Ini Pertalite atau Pertamax? Turbo. Masya Allah, luar biasa. Nih istilahnya gitu, sesuaikan aja. Fa in kana la mahalata, kalau dirasa kurang boleh nambah. Bapak Ibu bedakan kenyang sama kekenyangan. Beda nggak? Kenyang sama kekenyangan. Beda nggak? Yang boleh yang mana? Kenyang. Makanya jangan salah tangkap. Itu usulan saja, bukan hadis. Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu saran medis, bukan hadis. Pernah dengar kan? Berhentilah sebelum kenyang. Nyesel Pak. Nyesel nggak? Menyesal nggak Pak? Penyesalan mendalam itu. Kenyang boleh, yang dilarang apa? Kekenyangan. Bapak Ibu apa bedanya wareg sama begah? Apa bedanya? Silakan reguah. Wareg apa wareg? Begah? Kekenyangan. Jadi boleh nambah, tapi ingat batas maksimal kapasitas. Hendaknya perut dibagi berapa? 3. Fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Sepertiga pertama untuk apa? Makanan. Sepertiga kedua air. Sepertiga terakhir nafas. Coba kalau dijejali sampai wareg, apa yang terjadi? Kan habis maghrib ada kewajiban sholat nggak? Benar, teman-temannya sudah bergegas kali hijrah, dia masih rebah di sofa mirip ibu hamil pembukaan 3 itu. Maaf ya, ya nggak ada perubahan. Harusnya kan makin hemat. Lihat orang hemat, ramping, sehat, benar Pak? Bapak rekening saldo tinggal berapa? Nggak punya rekening? Katanya masih karyawan kerja. Ini kayaknya gajinya 10 koma ya Pak. Baru tanggal 10 langsung koma.
mekap-mekap, itu saturasinya rendah itu, karena tidak cerdas finansial. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita dilarang boros. Kesempatan lain boros disebut dengan mubazir. Pernah dengar? Boros juga enggak itu? Tadi israf, sekarang mubazir. Surah Al-Isra 17 ayat 26 dan 27. Silakan dibaca itu. Wala tubadzir, di ujung ayat 26 ya, surah Al-Isra. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Ayat 27-nya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Orang yang boros saudaranya siapa? Udah bel ya, Pak? Itu udah bel ya? Oh belum. Enggak, saya takut sama wasit ini. Baik, janganlah menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya orang menghamburkan harta saudaranya siapa? Bapak ngomong setan jangan pas di muka dong, setan gitu. Saudaranya siapa? Setan. Dan setan itu begitu ingkar terhadap Tuhannya. Lalu apa bedanya israf sama tabzir atau mubazir? Imam Ibnu Abidin menjelaskan, dua-duanya dilarang. Tetapi kalau israf untuk perkara yang halal, mubazir untuk perkara yang haram, dua-duanya dilarang. Maka inilah kesempatannya Ramadan, merubah pola konsumsi kita sehingga kita menjadi hemat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang hemat pasti punya tabungan. Percaya nggak Pak? Percaya nggak Pak? Kan karena hemat, orientasinya masa depan, cerdas mengelola itu. Kan surah Al-Hasyr 59 ayat 18. Muslim yang baik orientasi masa depan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Begitu bunyi ayat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya masing-masing memperhatikan, melihat, meneliti itu apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok, terutama akhirat. Itu kan prinsipnya masa depan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kamu perbuat. Jadi kalau orang hemat punya tabungan, istilah tabungan lain disebut dengan simpanan. Nah sekarang Bapak saya tanya PR, apa bedanya simpanan sama simpenan? Kok belaga pilon ini? Sebenarnya mudah itu membedakannya. Bapak bisa bantu? Simpanan sama simpenan. Silakan yang berpengalaman. Sebenarnya mudah aja jawabannya. Simpanan pakai A Pak. Simpenan ya udah pusing amat. Tapi kalau jawaban nakal ada lagi, simpanan di dalam rumah, simpenan. Nah itu kan hafal itu. Itu bahasa lain tabungan. Nah sekarang lebih sedikit akademis boleh? Boleh ya? Baik, gini, supaya muslim cerdas finansial ini. Karena yang di depan bukan orang pondok ini. Kecuali hujan saya mondok gitu. Takut kehujanan kan? Baik, begini. Kalau belajar ekonomi kan ada rumus itu. Apa yang kita peroleh bekerja atau berdagang kan pendapatan diberi rumus Y, benar ya? Yield itu pendapatannya. Digunakan untuk apa? Umumnya dua pos, C consumption plus S saving, bukan ini? Itu rumusnya ya. Y sama dengan C plus S. Nah pertanyaannya terkait pola konsumsi kita. Kita menabung pasti nunggu sisa, percaya nggak? Percaya nggak? Jadi apa sisa yang ada itulah yang disimpan, benar? Berarti bukan fardu ain itu. Orang yang cerdas justru apa? Potong tabungan duluan. Negara-negara maju 30-40% pendapatannya disisihkan untuk tabungan. Hiduplah dengan sisa yang ada. Berani nggak? Halo? Yang gaji 10 koma tadi? Harusnya begitu. Ini Ramadan latihannya ini. Jadi mulailah dari sekarang rubah itu. Kenapa orang boros? Menurut para ahli, terutama finansial,
nggak bisa membedakan 3K ini. Kemampuan, kebutuhan, keinginan. Paham Bapak Ibu? Semua tindakan kita ketika memenuhi hajat kita, konsumsi, itu dasarnya kemampuan. Kalau punya kemampuan, prioritasnya kebutuhan. Sesekali boleh penuhi keinginan. Tapi gara-gara nggak bisa membedakan, sudah tidak mampu, gaya hidup dan hidup gaya. Lihat saja zaman now sekarang. Ngopi aja udah berapa namanya ini. Benar Pak? Maaf ya, kita sebut aja, mulai dari janji jiwa sampai lain hati. Benar? Padahal warung kopi Kuningan ada ya, warkop itu. Ya kan gaya hidup, lifestyle. Kalau mampu silakan. Makan kebutuhan bukan? Makan kebutuhan bukan? Ya makanlah yang halal, bergizi, sesuai anggaran. Ini ibu modelnya apa anggarannya? Nasi kucing, nasi kuning. Bapak nasi kambing. Ya kalau sesuai kemampuan silakan. Tapi kemampuannya begitu. Gajinya 10 koma, tanggal 10 langsung koma, makannya Masya Allah. Nasi uduk, bebek goreng, sambal hijau, kerupuk udang, es teh manis. Itu namanya apa itu? Kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Minum, kebutuhan bukan? Ya minumlah yang halal, bergizi, sesuai kemampuan. Tapi coba gara-gara lifestyle, gaya hidup, ngopi aja Masya Allah. Kopi, cappuccino, latte, java, geronde, luwak. Udah berapa itu? Udah berapa? Nah sekarang cerita ringkas, sudah mau jam 8 ini. Tanda orang itu cerdas finansial, dia gemar menabung. Yang paling mudah gini, Bapak yang masih kerja, bentar lagi kan detik-detik pengkreditan THR kan? Udah belum? Bapak udah? Bapak udah pensiun? Oh pantes, maaf senior. Nah biasanya H-7, tanda orang cerdas, THR Bapak Ibu mengendap di rekening berapa lama? Ayo yang pengalaman berapa lama? Berapa lama? Ada yang saking ekstrimnya itu seperti mesan jas itu di penjahit Pasar Baru itu. Pagi pesan, sore kelar. THR pagi dikredit, sore ditarik gitu. Tanda orang cerdas finansial masih ada tuh bertahan minimal 50%. Ada nggak? Lebih luas lagi, menurut para ahli, orang yang disebut merdeka secara finansial, kalau sekarang kan merdeka belajar tuh. Merdeka secara finansial, siapakah orang itu? Siapa saja yang bila terjadi PHK atau kondisi force major, dia tetap bisa hidup karena rekeningnya ada 24 kali gaji. Berarti 2 tahun ke depan dia masih bisa hidup. Karena dia hemat, punya tabungan. Kita gimana? Halo? Saturasinya rendah semua nih. Sebentar lagi isoman ini. Manfaatkanlah Ramadan. Ayo kita berhemat, jangan boros. Jangan lagi pakai itu biar tekor asal. Biar tekor asal. Siapa yang ngajarin? Cuma viral doang. Gaya hidup dan hidup gaya itu. Dan terakhir Rasulullah bersabda, laisal ghina an kasratil arodi. Bukan disebut kaya sejati orang yang sekedar melimpah materi, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Yang disebut kaya sejati siapa? Kaya jiwa. Hatinya bersyukur, bersabar, husnuzon, peduli pada pihak lain. Kan tadi sudah disampaikan sama orang tua kita panitia. Sudah siap menerima kan? Kalau nggak bisa nabung, mana mungkin bayar zakat itu? Benar nggak? Benar Pak? Di dalam Al-Quran kata mal itu harta maupun amwal 90 kali muncul. Tolong dicek gitu. Memang harta bukan segala-galanya, tapi segala macam aktivitas butuh ditopang dengan harta. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.